Apa sih yang spesial dari HP ini sampai-sampai tuh Realme berani matok dengan harga 2,1 juta? Oke, kita bakal bahas lebih detail tentang smartphone yang satu ini, tapi seperti biasa sebelum kita lanjut ke videonya, kita bumper dulu. So, halo guys, balik lagi sama Kuliah Sore. Oke, sebelum lanjut ke videonya, buat kalian yang doyan dengan konten-konten berbau teknologi atau gadget, kalian bisa pertimbangkan buat subscribe channel ini dan jangan lupa buat aktifin lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan berita-berita update dari Kuliah Sore. Oke, ini adalah Realme C25, varian paling tinggi dari smartphone C series milik Realme yang baru aja launching nih di akhir bulan kemarin. Buat harga sendiri, smartphone ini tuh dibanderol dengan harga Rp2.299.000 ya. Cuma buat kalian yang ikutan flash sale, kalian bakalan dapetin di angka 2,1 juta rupiah aja. Oke, kalau buat desain ya gini-gini aja. Gak banyak perubahan, itu emang sesuatu yang nempel banget sama Realme. Di sini bisa kita lihat ada dua layer yang memotong modul kameranya dan ada branding yang cukup gede di sini. Cuma ya agak samar-samar. Kalau buat modul kamera ya kayak yang udah-udah, dan ini juga udah lumayan banyak dipakai di seri Realme yang lain. Buat fingerprint scanner ini letaknya di belakang juga, dimana buat kecepatan bacanya udah oke dan cepet banget. Serta aku juga jarang nemuin miss baca yang kadang suka bikin kesel. Kalau buat framenya ini sama aja dengan berbahan plastik juga, dimana di sisi atas ini kosong nggak ada apa-apa. Di sisi kanan ada tombol volume dan tombol power. Di sisi kiri ada SIM tray yang slotnya ini triple slot ya, jadi bisa diisi 2 nano SIM dan 1 micro SD tambahan. Dan di sisi bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang USB-C, dan terakhir ada grill speaker. Kalau urusan layar, si Realme C25 ini pakai layar berpanel IPS dengan resolusi HD+ dan luas layar 6,5 inci. Meski cuma HD Plus aja, cuma layar HD Plus di Realme C25 ini tergolong enak buat dipakai. Buat dipakai nonton film pun ini cukup enak, apalagi layarnya juga cukup luas, jadi ini paling nggak bisa mengobati dari resolusinya yang dikasih itulah. Main Instagram atau Twitter di sini juga udah tergolong nyaman, dan layarnya ini responsif serta enak buat dipakai buat permainan jari. Kalau buat performanya, si Realme C25 ini dibekali dengan chipset MediaTek Helio G70 dengan RAM sebesar 4GB dan internal memori itu sebesar 64GB. Buat dipakai kebutuhan yang kasual, ya ini udah lebih dari cukup. Aman lah buat kebutuhan orang normal yang pakai HP buat main Instagram, foto-foto, atau sekedar bales WA. Nah, kalau buat performa main gamenya kayak gimana? Buat dipakai main game ya kayak yang udah-udah. MediaTek Helio G70 ini udah tergolong chipset gaming dari MediaTek yang udah lumayan ngebut. Di sini skor Antutu yang didapat itu bisa dapetin skor 210 ribuan di Antutu versi 9. Dan kalau buat dipakai main game kayak Mobile Legends, jelas ini udah aman dan nyaman banget. Settingan high dengan high frame rate mode on itu udah bisa kita dapetin di sini dan ini lancar banget. Terus kalau buat main game PUBG Mobile, kita juga bisa dapetin grafik Smooth Ultra yang kalau dipakai main itu ya juga ngacir-ngacir aja. Aku sendiri nyoba main di sini dan bener-bener jarang ngalamin yang namanya frame drop. Di sini juga udah tersedia gyroscope ya. Kalau dicek sih emang hardware, cuma saat dipakai ini agak delay dan emang itu bikin gak nyaman. Jadinya aku main tuh lebih sering gak kepakainya. Buat baterainya sendiri, si Realme C25 ini sendiri dibekali dengan baterai berkapasitas 6000 mAh. Dipakai seharian pun ini bakalan awet banget. Baterai segini ditambah layar HD Plus adalah perpaduan badak yang pas dan bisa awet banget buat dipakai sehari-hari. Apalagi Realme itu juga ngasih kecepatan ngecas 18 watt yang udah lumayan banget buat HP harga segini. Kalau buat kameranya, si Realme C25 ini dibekali dengan 3 buah kamera di bagian belakang yang punya resolusi 28 megapiksel pada kamera utama, 2 megapiksel pada kamera makro, dan 2 megapiksel pada kamera deep sensornya.
Sementara buat kamera depan, ini ada satu buah kamera yang posisinya ini ada di dalam notch dan punya resolusi sebesar 8 megapiksel. Buat hasilnya ya kayak yang udah-udah juga. Realme kalau urusan kamera mah ini di harga segini udah cakep-cakep banget buat ukuran harga segini. Aku sendiri suka sama karakter gambarnya, warnanya, sama ketajaman gambarnya ini juga cukup oke. Dan overall hasilnya ini foto-fotonya cukup memuaskan lah. Oke, ini perekaman video kamera belakang dari Realme C25, direkam pakai resolusi Full HD 30 fps. Oke, buat hasilnya seperti ini kurang lebih. Kalau kita buat jalan, kita coba fokus ke dedaunan, ke jalan, ke dedaunan lagi. Oke. Pakai jalan biasa kayak gini ya. Oke, kita balik. Coba kita buat ajak lari sedikit kali ya. Oke, kurang lebih kayak gitu hasil buat kamera belakang dari Realme C25. Oke, kalau ini perekaman video kamera depan dari Realme C25. Oke, flare cukup gede ya di sini. Oke. Ya kayak gini kalau dipakai buat ngevlog. Ini posisi tanganku biasa ya. Ini kalau dipanjangin segini. Oke, gitu kurang lebih buat hasil dari perekaman video kamera depan Realme C25. Oke, kita balik ke studio. Yuk. Nah, terus apa dong yang spesial sampai HP ini tuh dihargain segitu? Nih HP tuh punya spesifikasi TUV Rayline yang membuat HP ini tuh tahan banting ya. Aku sendiri sih emang nggak berniat buat banting-banting ini HP karena ini beli sendiri dan kesannya tuh kayak buang-buang duit aja kalau mau ngelakuin itu. Mending dibagiin ke kalian kan? Tapi ya balik lagi lah, ini kalian percaya atau enggak, kalian bisa lihat beberapa tech reviewer lain yang udah coba drop test HP ini dan hasilnya itu juga cukup menarik. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini sampai habis dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.